Masih barengan sama Den Boy di Lintas Genre. Hari Rabu adalah harinya kita. Wah, sampai belibet, gokil ya. Dan tamu gue ada di depan gue nih. Seorang Buluk Super Glad dan juga Kausa. Buluk, Selamat malam. gue gak usah manggil lu bang lah ya. Jangan udah, ketua Antam. Kita masih muda loh. Yoi. Masih muda loh. Mudah apalagi pas habis dengerin Sitting in the waiting room. Gile. Gila, kangen siaran gak sih lo? Banget. Terakhir 2015. di radio tetangga ya. Radio tetangga. Yoks, gue tuh dengerin lu zaman SMA, peralihan dari penyiar sebelumnya. Gila nih, 2006 berarti ya? Orang-orang sakit siaran pagi lagi. Tapi saat itu lu jadi apa ya? Salah satu mungkin idola. Buset. Karena Super Glad lagi naik-naiknya. Ya. Lagi ada di mana-mana tuh. Si Kusut juga lagi naik-naiknya tuh. Iya. Jimmy juga upstairs-nya lagi gila banget. Gue kepengen sih Jimmy. Semua banyak Jimmy kecil kalau ada pensi dulu. Kacamata putih, kemeja polkadot, ya kan. Asli, wah gila, lo ya nih yang siaran. Buluk Super Glad dan juga ada Kausa juga ya. Iya, betul. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Dari Sehat. Bandung kemarin. Tadi kemarin sore baru balik 5 hari dari 5 hari. Bandung. Ini Kausa ya? Kausa. Ini gimana nih? Kausa baru Super Glad beberapa waktu yang lalu kembali ya. Terakhir kembali kan? Terakhir ini lagi baru saja merilis Rockaholic Revival. Oh. CD dan kaset juga iya. merchandise. Merchandise gue udah lihat tuh. Dan malam ini lu boleh cek di YouTube tayang ya Tayang. film dokumenternya Super Glad. 20.30. Udah lewat. Belum. Entar dikit lagi. Dikit lagi. 13 menit lagi 13 silakan. menit. 20.30 di YouTube-nya Kapo Pay Film. Itulah ya, lu cek aja lu mungkin bisa cek Instagramnya Buluk atau enggak Ya. di Instagramnya Super Glad ya. Ya, ada. Nah di sana. Oke, Buluk nih yang gue tahu dulu lu adalah pahlawan masih kecil gue. Pahlawan masih kita gue ketahuan tua. Enggak lah, tenang aja. Jadi ini bandnya kalau kata temen gue yang ini pang-pangan Pamulang nih dia nih. Oh, iya. Dencil. Dia nih lu dibilang bapak pang Indonesia. Oh, deh. Karena lu katanya pertama antiseptik. Antiseptik. Gue inget banget tuh. Dulu rumah gue di Cibubur kan. Iya. Terus ada di tembok dekat sekolah gue, Tip X itu tahun 2000. Wah 2000 lah, 2000. Ingat banget gue. Antiseptik. Gila ini antiseptik apaan nih kata gue. Taunya band lo. Ya. Terus akhirnya gue tahu Waiting Room juga, peralihan dari ska kemudian ke acid jazz. Iya. Ajaib itu. Ajaib. Gara-gara Eka Anas The Brindil itu jadi aja. Iya makanya. Nah terus abis itu lo Super Glad dan sekarang Kausa. Dari 4 band ini lo dibesarkan oleh Waiting Room dan Super Glad sebenarnya. Nah ini Waiting Room gimana jadi reuni katanya? Waiting Room sebenarnya kalau untuk reuni ada tanda tanya sih buat gue bisa apa enggak ya. Jadi beberapa personil salah satunya ada jadi warga negara asing. Oh. Ya tinggal di Amerika. Oke. Terus untuk balik ke Indonesia rada ribet pasti kan. Beberapanya lagi sudah lebih fokus sama agama. Oke. Beberapanya lagi sudah menjadi konglomerat yang gak butuh duit. Oke. Jadi buat reuni cuma gue sama Eka doang yang aktif. Benar. Gitu. Jadi kemarin itu karena kebetulan album yang propaganda itu yang Vincent Rompis jadi cover depannya. Ya. Itu selesai kontrak dengan Aquarius karena sudah 20 tahun. Oke. Nah, pihak Aquarius menanyakan untuk mau nggak kita rilisin digitalnya nih. Wis. Gitu. Jadi kita kerjasama sama Waiting Room. Kadang kan Waiting Room masternya sudah boleh dipegang oleh Waiting Room sendiri udah kan. boleh? Ya karena sudah 20 tahun. Udah oke. Jadi akhirnya kita pikir ya udahlah daripada nggak diinin juga, ya udah rilisnya sama Aquarius gitu. Masternya masih rapi itu ya. Udah pita 4 inch zaman. Waduh. Tapi ini koreksi gue kalau gue salah, Bro. Bukannya biasanya ada beberapa yang ditimpa tuh. Satu itu kasusnya waktu kita sama Aquarius karena memang kita di sign full. Jadi kita memang punya kepemilikan pitanya. Oh. Nah, tapi sebelum itu gara-gara peristiwa si Aquarius menghubungi kita untuk album propaganda, Waiting Room tahun 97 merilis album self-title. Iya. Ketika masih skakor. Iya. Di mana artworknya dikerjakan oleh Aryan. Aryan 13 ya? Ya, sebelum dia bikin monokrom black and white, dia bikin warna-warni dulu sebelumnya. Itu Doi yang bikin ya? Ya, buayanya dibikin sama Motul. Oh, Motul, Ya. Komikus. Ya. Nah, itu kita rilis sendiri si Waiting Room self-title. Jadi akhirnya gimana kalau misalkan digitalnya kita bikin ini dulu Aquarius kita pending dulu. Oke. Nah, tapi akhirnya kita menawarkan ke Aquarius, bos,
kan gue ada album sebelumnya rilis nggak sama lo nih. Betul. Mau nggak lo pegang? Ayo aja, ya udah. Akhirnya secara digital si album self title dipegang Aquarius. Nah, rilis fisik yuk gitu. Tiba-tiba ada beberapa label yang menawarkan A, B, C yang kita cocok dengan akhirnya dengan si Sabdanada karena kebetulan si Sabdanada ngerilis Superglad juga. Oh. Gitu. Jadi akhirnya fisik, CD, merchandise, waiting room keluar. Hanya selang 1 bulan dari Superglad rilis kemarin. Gitu. Berarti reuni ntar dulu deh. Ntar dulu. Oke, merchandise gimana nih? Merchandise kalau untuk si waiting. Jadi ini gue kadernya setengah mampus. Ketiga band gue ngerilis merchandise, gue promoin yang mana ya? Lu kebanyakan sih, tapi nggak apa-apa. Nggak, ini nggak sengaja akhirnya barengan. Kalau sebenarnya bener. Superglad dengan Kausa sengaja gue barengin hanya berjarak 1-2 bulan. Karena memang dari awal tahun kemarin gue bikin konsep the first world fight gigs. Jadi Superglad versus Kausa. Kenapa gue bikin gitu? Supaya gue nggak ribet jadwal. Oh, dipaketin deh. Dipaketin. Pinter lo, Bang. Itu makanya daripada gue ribet ngurus jadwal gitu. Akhirnya si manajer Superglad sama manajernya Kausa gue kumpulin. Gimana caranya nih band dua-duanya tour. Nah akhirnya kita dapat tuh sponsor. Nah, Tour lah kita bulan Januari. udah jalan? Udah jalan. Jadi kita harusnya jalan tuh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali terakhir. Oke. Jawa Barat harusnya 5 kota, baru 3 kota jalan. Terus kita break 1 minggu dulu. Pas kita mau jalan, udah mulai gosip-gosip corona mulai masuk tuh. Pertama kali ada si kasus 01 di Depok. Kan, udah mulai itu. Nah tuh rada ragu pihak-pihak sponsor nih. Jalan kita cek dulu nih sampai ini aman gini. Bora-bora aman. Kandas terus sampai sekarang. Jadi baru jalan Sukabumi, Tasik, Bandung. Sukabumi, Cianjur, Bandung yang belum tuh Tasik, Cirebon. Jogja, Semarang, Solo, Malang, Surabaya, Bali. Wah, sisanya belum. Gila ya. Tapi lumayan lah ya. Itu gimana tuh? Kalau Kausa dan lu kan beda banget di situ, Bul. Lu di Kausa teriak-teriak, sedangkan di Superglad ya lu bernyanyi dengan nada-nada yang kita tahu lah sing along banget Superglad gitu. Itu lu kan harus menjadi pribadi yang berbeda di situ. Kalau teknis sebenarnya masih bisa teratasi. Jadi kayak misalkan kita ngomongin teknis gitar, secara tuning Superglad dan Kausa beda, senar ukurannya beda, terus udah gitu cara bernyanyi beda. Teknis masih bisa gue atasi setelah sebulan gue latihan bisa. Yang berat ngatasin mood. Nah, gitu. Jadi kalau Kausa kan gue sok cool. Naik panggung set galak. Benar. Selamat malam, anjret kayak gitu-gitu kan. Nggak boleh ngomong anjay kan? Jangan dulu dah. Jam 9 baru kita. Jadi selamat malam. Nah, jadi kalau Superglad, coy. Nah, gitu. Jadi waktu gue manggung itu kita selalu ada band lokalnya 3 dulu. Terus Kausa main. Terus ada band tamu 1. Itu waktu itu kita untuk Jawa Barat kerja turnya bareng sama Alone at Last. Alone at Last, oke. Ya. Nah nanti untuk Jawa Timur tuh sama Begunda Lawak Waru dan segala macam. Jadi per kota beda band dampingannya. Diseling 1 band doang. Jadi dari Kausa band 1 baru Superglad. Bisa antara band 1 dan band ke Superglad, gue minta manajer gue ke mobil, gue nggak mau di belakang. Kenapa? Nggak? Gue ke mobil ngapain? Nonton Mr. Bean. Nonton Dono Kasino Indro. Lu bikin mood lu balik lagi. Untuk balik gue nonton apalah Just for Love tuh. Yang bikin lu ketawa, terhibur. Apapun yang pokoknya yang bikin gue terhibur, gue nonton Just for Love, Mr. Bean, sampai film-film drama-drama Korea lah gue tonton. Serius lu nonton Korea? Enggak sih, tapi maksudnya gue akhirnya mau nggak mau nonton supaya supaya akhirnya ngebalikin mood kan. Jadi karena pas gue naik di Superglad gue harus fun, gue harus ceria. Sedangkan tadi gue habis teriak, habis marah-marah, itu ngatur mood itu susah. Tapi akhirnya dengan teknik dengan cara itu lumayan manjur, ampuh ya. Nah ini ngomongin soal Kausa, awal-awal Kausa muncul, lu sempet pakai topeng tuh, Bul. Ya. Itu kenapa? Lu mau ngapain nih? Kayak dari karakter vokalnya buluk udah. Tapi lu pakai topeng di situ. Gua nggak mau Kausa dikenal karena bukan arogan. Gua nggak mau Kausa dikenal karena seorang buluk. Oke, paham. Gua nggak mau kasarnya si Superglad Hero ini akhirnya suka sama Kausa karena ada guanya, kayak gitu. Bahkan sekarang di album Kausa yang baru, gue sama sekali tidak bernyanyi secara merdu, lebih growl, lebih scream, lebih
ya jadi ada metalnya, sangat metal jadi yang sekarang gitu. Walaupun ada part-part gue harus nyanyi ada. Cuman maksudnya karakter di Kausa yang sekarang waktu album pertama yang Corvus Corvidae, ketika gue denger masih kayak lu bilang tadi, ini masih Buluk. Iya, makanya gue bilang masih kayak gitu. Semua orang pun kayak gitu. Band Burger Kill juga ngomong, iya mah masih maneh berat gitu. Gitu. Oke. Dari situ gue robah yang sekarang, gue dengerin lagi kayak band Arya kumaha anjres, iya jos, baru akhirnya itu gue mensiasati dengan menurunkan lagi tuningnya Kausa ke bass. Lebih rendah lagi. Karena si Superglad mau nggak mau, karena gue kan Benjamin Button nih. Gue yain aja. Jadi makin lama makin muda gitu. Jadi karena suara gue sudah tidak mampu di tuning E, Superglad gue turunin ke Cis. Oh gitu. Kausa dropnya C. Kalau Cis sama C bedanya nggak terlalu jauh. Benar. Jadi akhirnya kalau gue nyanyi, masih gue lagi. Bass aja sekalian gue bilang gitu ya. Udah. Direndahin sekalian. Itu pun gara-gara nggak sengaja. Oh gitu. Pengennya B kayak Seringai. Turun B, oke. Deng. Pas main udah jadi 4 lagu. Kok ini atasnya akres ya? Si gitaris gue kan orang Jawa. Cok, iki atasnya kok akres ya? Mana gue tahu lu yang tuning dari tadi. Oh, iki berarti bass cok gitu. Lalu gimana sih? Udah jadi 4 lagu masternya. Masa diulang loh? Ya wis lah bass aja. Jadi akhirnya bass. Padahal pengennya B. Iya. Dan tadi gue sempat cerita-cerita off air lah. Ini yang sangat menarik. Kalau misalnya kemarin gue sama Aca kan, lu tanya ini yang Buluk. Kalau gue kalau kata Aca gini, gue cuma seujung kuku. Dia mah udah lah kata dia. Iya sih. Gue mau nanya deh. Lo adalah orang yang membantu Seringai awal-awal, betul? Membantu dalam hal apa nih? Dia rekaman di studio lo, kemudian ya lo yang bukan memproduksi, lebih ke memberikan tempat dan fasilitas. Ya, jadi gue sama Giok dulu memang, Giok terutama yang punya Door Studio, Basecamp Superglad. Pisangan dimana, ya? Pisangan. Dimana di situ pertama kali band-band Jakarta mulai rekaman lagi kayak The Brandals, itu di sana. Seringai, itu di sana album yang pertama banget tuh yang ada Buritan, bukan yang ada alkohol. Oh iya. Membakar Jakarta. Awal-awal tuh ya. Itu rekaman di sana, dan kemarin juga sempat dibahas tuh di podcastnya Seringai. Iya bener. Terus gue inget. Jadi memang studio itu emang tongkrongan anak-anak dulu, dari mulai teman anak-anak Seringai dan segala macam. Karena seperti yang Aryan cerita, mereka dulu kan kantornya di Sarinah kan. Bener, semua kan. Semuanya di sana ya. Di Tamrin. Nah, deket tuh ke Matraman. Gitu. Jadi kan Doors posisinya Pisangan Matraman. Jadi mereka latihan situ, nongkrong situ. Bener, latihan booking studio 3 jam. Latihan sejam, 2 jamnya nongkrong. Tapi jadi. Dan gue denger podcastnya juga nih si High Oten. Waktu itu bikin jingle apa sih? Jingle apa sebut aja. Sprite. Sprite. Jingle itu yang bikin akhirnya gue punya gitar bagus. Begitupun Ricky beli gitar bagus. Iya, duitnya gede tuh kayaknya. Jadi pada saat itu yang gue tahu untuk membuat satu jingle itu nggak. Kalau sekarang kita ngisi VO kan gembel bayarannya. Benar. Kadang-kadang in house. Kan? Iya betul. Zaman gue di radio sana aja ngisi VO 15.000 cuman ya kan. Dulu. Nah, jingle Sprite itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh dealnya hampir 30 apa 40 juta gitu. Itu tahun 2002. Iya kan. 2002. Terus akhirnya Aryan yang memproduseri si jingle itu. Kalau nggak salah tuh dapat jinglenya juga dari, kalau teman Indika tahu namanya Ika Fantiani. Oh, penitiping, bener. Dia masih kerja di salah satu PH besar di Indonesia lah. Dapatnya dari dia tuh. Saya circle itu juga. Teman-teman ya. Dapat ke si Aryan ngasih ke Ricky memproduksi lagu dan Aryan nggak bisa nyanyi. Gak mungkin, gak mungkin. Si merdu suaranya. Dan kebetulan anak-anak Seringai kan nongkrong di Doors kan gitu. Si Buluk bos, kayak dia bos. Lo nyanyi lagu ini liriknya gimana? Terus nadanya serah lu. Akhirnya bikin lagu tuh. Saat semua jadi sesak, menumpuk dan suntuk. Oh itu lu ya. Pokoknya sampai VO-nya juga. VO-nya lu juga. Mau gue VO-in nih? Jangan dong. Cukup sebut itu aja ya brandnya. Oh berarti dari Ika ya? Dari Ika basicnya. Kalau nggak salah dari Ika. PH-nya juga kalau nggak salah PH-nya Ika waktu itu. Ogilvy kalau nggak salah. Ogilvy. Dari sana Seringai akhirnya bikin album. Dan gue beli gitar Ibanez Les Paul bekas gitarisnya Roma Irama, Mas Sonata Tanjung. Gokil.
30 juta 2002. Wah, itu kalau di sekarang Gibson masih 5 juta itu masalahnya. makanya itu dia. Gila nih kalau kita ngomong sama Buluk, sebenarnya tuh nggak cukup 2 jam nih temen ini kayak. Ini orang banyak banget ceritanya. Kemarin gue dapet cita-cita ajaib dari Aca. Wah, jangan percaya sama Aca. Ntar lah itu oper aja. Nah ini menarik ketika gue dulu menjadi gue menjadi orang yang denger dulu tiap pagi. Ya. Kemudian gue tuh dulu zaman SMA, gue pernah punya mantan lah ya, pacaran. Gue tuh ngedengerin lagu lu yang di album The Super Glad. Itu dengerin dong. Biasa lah. Wah, apaan nih gonjreng-gonjreng ini? Elah lu. Terus kayak ya udahlah, terus dan gue sangat jatuh cinta sama lagu lu Disaksikan Bintang. Disaksikan Bintang. Itu gue pengen nanya personal sini lu sama lu. Ini nih Disaksikan Bintang lu yang nulis kan? Iya. Itu gimana sih sebenarnya? Akhirnya gue nanya langsung nih. Itu lagu itu sebenarnya gue lagi sama pacar gue juga. Dulu. Ke puncak. Ya kan? Lu udah pasti tahu lah ke puncak ya kan. Ya, makan Indomie lah. Tapi bukan yang pila-pila kan. Enggak, gue paham lah. Nah, di puncak itu di tempat kita suka main gantole, yang layang gantung itu. Nah itu ada taman, ada parkiran mobil. Gitu. Jadi gue malam ke sana berdua, pengen suasana dingin, udara dingin ya kan. Di mobil dengerin lagu-lagu slow tuh. Ya standar pada saat itu dengerinnya mungkin apa ya? Baby I didn't mean to hurt you. Free Willy, benar. Dengerin itu terus pegangan tangan, terus ngelihat bintang di angkasa dingin. Aduh, ngasa iya pegangan tangan doang nih. Bisa kali kan lebih dari ini. Akhirnya terciptalah lirik pernahkah kita disaksikan bintang di angkasa yang terbentang luas melihatmu. Jadi akankah kita tersipu malu untuk merayu dilihat bintang menjadi saksi. Jadi gue yang saksinya karena cuma ada gue doang berdua, jadi cuma bintang saksinya. Are you ready? Gitu lah, itu doang gitu. Ini yang gini-gini gue demen nih. Dari situ ya. Ya, dan mobil gue dulu ada sunroofnya. Gokil. Jadi memang ketika lo celentang di jok direbahkan gitu ya, lo lihat bintang di atasnya gitu. Dan kalau di puncak kan bintang, wah beribu-ribu banget. Benar. Kalau kita di gunung. Benar. Disaksikan bintang. Wah, gila ya. Gila, ini gue beneran ngobrol sama lo. Dulu lo pernah main di pensi SMA 58 kalau nggak salah di Jakarta Timur deket Ciracas saat itu. Yang deket apa? Pasar, deket pasar. Itu gue tuh paling depan tuh sebenarnya. Itu dulu gebetan gue anak situ. Gue beda sekolah tuh lo. Wah, ada nih sekolahnya dia, gue nonton sendiri lagi. Ayo pensinya 58 yang deket. Enggak, gue mending ke yang Plaza Barat lah. Beda nih, mereka mau nonton. Ya kan saat itu barengan tuh. Saat itu pensi lagi rame soalnya. Iya kan, Plaza Barat kemudian di 58 bikin sendiri. Gue milih lu lah. Gue mau deket nih kata gue. Gue nonton lah. Mumpung ada situ ada yang gue suka juga. Jadi ya tetap gak jadi juga sebenarnya. Tapi sekarang tuh masih nggak ya anak-anak zaman sekarang? Gue nggak tahu nih generasi milenial apa zoomer. Masih milenial. Masih nggak ya mereka pacaran ke puncak gitu tuh masih nggak ya? Kayaknya masih. Berdua doang, nggak dengan teman-teman ya, nggak ramai. Karena gue lihat sekarang anak-anak milenial nih pasti gerombolan gitu loh kalau jalan. Kalau gue tuh dulu berdua ya kan. Gue sampai menyiapkan. Jadi gue kalau ini buat teman Indika. Gue sedikit cerita dulu. Anak-anak Indika. Anak-anak Indika. Dulu gue tuh sampai beli mawar. Segala macam warna. Segala macam warna, semua jenis mawar tuh gue beli, gue taruh di bagasi mobil. Jadi misalkan gue jalan sama cewek gitu, dan gue niat untuk nembak dia, gue tuh pasti dengan membuka sebuah omongan, kamu tuh suka mawar gak sih? Suka lah pasti gitu. Kalau suka mawar, warna apa sukanya? Misalkan dia bilang, aku suka warna peach. Ngobrol panjang lebar, gue udah punya peach di belakang. Lu mau warna apa aja gue ada gitu ya kan. Wah, ini bisa dicontoh nih buat lo yang memang lagi ada pendekatan sama cewek, kemudian lo mau menyatakan perasaan atau mau mungkin mau melamar. Dulu masih 3.000, sekarang kan 10.000 mawar tuh. Dan ada 16 warna mawar yang ada di Indonesia. Beli di mana nih? Roblong. Di Cilanda Kakao tuh pinggir. Bener, ada. Iya bener. Nah, teman ini gue skip lagu aja lah. Ini seru soalnya. Oke, ini kalau ngomongin Super Glad, ini kan lo beberapa waktu yang lalu gue tergila-gila sama album yang zaman-zaman gue SMA sih itu bener. Peri Kecil. Kemudian itu Peri Kecil juga heavy rotation di MTV tuh. Iya kan? Kemudian tiba-tiba ngeluarin satu. Wah. Satu adalah yang bikin akhirnya teman-teman gue
ngelihat nih, Ya. oh ini Super Glad, lo kemana aja? Gila ini, maksud gue saat itu lo bikin lagu satu, emang lo disuruh sama si pihak-pihak tertentu untuk bikin lagu ini atau Ya. emang lo udah ada lagunya nih lo? Jadi lagunya belum ada justru. Gue dihubungin sama, boleh hubungin Nggak apa-apa dong, santai. Dihubungin sama pihak MTV. Oke, Nanya, lo kan sempat jadi MTV eksklusif artis nih. oke. Yang album kemarin yang ada si Tidurlah dan segala macam. Lo ada lagu nggak yang rada slow, mid tempo bebas gitu yang untuk HIV gitu deh gitu. Oh oke, campaign ya? Campaign. Ntar gue bikin deh, gue bilang gitu. Butuhnya kapan? Secepatnya lo, ya udah. Malamnya itu gue nggak sengaja bikin genjreng-genjreng, abis dengerin lagunya Wham. George Michael, sorry. Oh George Michael, oke. Last Christmas. Oh I iya gave iya you my iya heart. iya. Iya. Nah itu gue dengerin itu tapi versi Jimmy Eat World-nya. Oh iya iya Versi iya. Jimmy Iya. Eat World-nya. Oke. Nah, gue dengerin temponya, wah enak nih tempo ini nih gitu. Akhirnya gue dengan gitar kopong, masih ada Walkman, direkam di Walkman karena handphone belum ada yang bisa ngerekam. Zaman itu. Jadi gue rekam di Walkman, gue nyanyi kayak gue bikin nadanya, terus gue tulis. Oke. Entah kenapa memang pada saat itu gue nulis lirik itu buat sahabat-sahabat gue yang zaman itu di era gue itu boleh dibilang mabok itu mematikan. Saat itu ya. Ya, saat karena itu. boleh dibilang maboknya sangat, waduh ya, Iya, tahu iya. dan segala macam jenisnya lah yang gak jelas. Jadi Paham. hampir semua sahabat-sahabat gue meninggal. Ada yang meninggal karena HIV tapi bukan karena berhubungan seks tapi karena jarum suntik. Oh oke. Kayak gitu. Oke. Akhirnya oke. gue tulis lah si lagu itu. Gue kirim lusanya tuh ke MTV. Gue kirim, terus di saat itu gue ngeliat ada beberapa band yang sudah ikut ini juga, pitching juga. Wah, cerit, iya gede-gede banget bandnya. Gak usah gue sebutin. Oh jangan, jangan iya. Tapi ada temen di situ. Nggak ada, dan gede semua itu. Itu mah Oh. udah yang, wah ini nggak mungkin gue keterima nih, gue mikir Iya, gitu iya, kan iya, itu. iya. Terus akhirnya, udahlah gue pasrah aja kasih. Malamnya gue ditelepon, lo lagu lo kepilih nih, lo bisa bikin versi bandnya nggak? Bisa, lo butuh kapan? Besok, wancerit. Besok gue bilang gitu. Bisa deh, bisa, gue kerjain malam ini ya. Udah, karena kebetulan keuntungannya si Super Glad punya studio kan. Bener. Gitu. Giok punya studio. Gue telepon Giok sama Akbar. Lo ke studio sekarang sama Dadi segala macam. Ngapain? Ini ada lagu gini mau dipakai, besok mesti dikirim. Ketika gue ngasih contoh ke mereka, kan itu boleh dibilang rada baru ya. Aduh ribet ya. Udah gue main dulu dah. Iya, iya. Biar penting buat demo dulu gue mikirnya. Akhirnya gue isi lagunya segala macam, gue kirim ke MTV besoknya. Dan lagu itu masih dalam kasar demo segembel-gembelnya, direkam pakai direct. Dulu ada efek POD pantat tuh, POD yang kayak pantat monyet tuh. Oh yang merah. iya tahu yang warna Nah, merah. Paham. Itu pakai efek itu doang. Pokoknya gembelnya drum juga sengasal-ngasal. Lu dengerin lagu satu yang versi pertama yang awal yang ada Rianti Cartridge ngomong. Yang ngomong iya. Tidak ada ruffle drumnya. Emang ada ya? Nggak ada. Sampai Oh. habis duk tak. Paling ruffle-nya duk tak tada duk tak. Karena memang buat Iya, jahit doang gue iya, mikirnya iya, gitu. Akhirnya gue kirim lah ke MTV. 2 hari kemudian MTV bilang, "Look, besok syuting klipnya." Syuting klip. Oke, Yang bawa siap. kaca tuh ya. Nah, nanti gue rapihin deh ini deh. Lagunya gue rapihin lagi. Nggak usah, ini aja. Duh, itu master. Dia sukanya yang itu? Itu bukan master, itu demo. Nggak apa-apa loh, ini udah dipilih daripada ntar berubah-berubah lagi. Gitu. Oh, oke. Waktu itu kerjasama dengan salah satu Unilever. Dia yang mensponsor dan segala macam. Kita disuruh standby jam 6 di Hotel Mandarin. Oke. Oke, masuk hotel sarapan dulu. Wih, mahal nih. Jarang-jarang nih kalau bikin klip segala macam. Biasa sarapan nasi uduk. Yo, paling Apa nokas duk. ya kan? Ini maksud gue. Sama Papa Lonsa ya. Pagi-pagi Pakai lontong lontong sayur. Tiba-tiba masuk hotel Mandarin, wah breakfast dulu. Di sela-sela breakfast, anjir ini banyak ada segala yang ada di video itulah. Iya. Di Brokoli yang kita kenal, di Brokoli doang. Yang lain gue gak ada yang kenal tuh. Dewi Rezer apa Banyak segala banget macam. itu kan, iya. Cathy Sharon dan Iya, segala macam. iya. Oke. Oke, ngobrol basa-basi. Cuman kira-kira kurang lebih 1 jam kita dikasih storyboard sama Eugene Panji. Oke. Lu gini. Oke. Kostum udah ada. Ada. Ini kita bawa kan butuhnya jas, jaket. Oke, ada. Oke. Ya udah dari situ tiba-tiba syuting si video klip itu dengan film. Oh. Jadi nggak boleh salah. One take. One take. Karena kalau salah rugi filmnya. Bener, mahal tuh. Karena pada saat itu kan belum ada digital. Benar, digital ada tapi ya begitulah. Apa dulu? Handycam. Nah ini dengan film 16 mili. Oke. Jadi kita pakai film, syuting, selesai videonya, tayang si lagu satu itu akhirnya di MTV.
Itu hampir setiap hari tayang dan segala macam. Dan lagu itu kan kita nggak ada albumnya sama sekali. Cuma satu kan? Cuma satu. Yang kerennya, jadi si album Ketika Hati Bicara yang ada Peri Kecil, Benar. Suara Hati dan segala macam. Itu semuanya enak tuh. Ya, itu sudah di-retour sama toko-toko karena nggak terlalu laku. Karena ketimpa sama satu. Jadi satu belum keluar. Oh. Jadi toko-toko kaset se-Indonesia meritur hampir 50.000 kopi Gila. ke label kita pada saat itu SGK Musik. Oke. Jadi ya sudah pihak SGK ya udahlah mau diapain lagi retur. Jual direct selling aja kalau manggung gitu Iya. kan. Lagu satu beredar baru 1 bulan itu yang 50.000 kopi diminta lagi semua sama toko-toko kaset. Oh. Disangkain ada lagu satu di situ. Padahal nggak ada. Aduh. Bahkan di kopi lagi sampai 300.000. Oh ya? 300.000 kopi. Si ketika Hati Bicara. Iya. Yang semua orang akhirnya menyangka ada lagu satu di situ. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Tapi akhirnya si lagu yang lain didengerin orang. Bener. Oh ngikut jadinya. Ikut akhirnya Suara Hati banyak yang suka. Slam Dance Suka. Akhirnya udah lama. Superglad mau nggak mau naik. Iya. Pertama kali gue inget senorak-noraknya Superglad itu pertama kali lagu satu itu kita manggung itu langsung di Medan. Keren. Main di Medan acara salah satu produk Lepas Kelepus. Set. Main di Medan. Nyanyi standar lah di depan ya para punk rocker ini dengan 100-200 orang standar gitu. Oke, yang belakang mah diam aja. Pas tuh lagu dibawain lagu satu, satu stadion nyanyi. Apa yang lo rasain lu? Giok nyamperin gue samping panggung, nyamperin sambil main bass. Bul, pada nyanyi, Bul, pada nyanyi. Itu sonoranya di atas panggung. Gue iya tahu. Jadi emang itu euforianya belum gila segede ini gitu. Sampai akhirnya ya udah lagu itu dijadikan momen banget buat si Superglad. Bahkan gue sempet sujud syukur depan ATM gue. Karena jadi gini. Ini apa ya? Duit dulu ATM BCA ada yang 20.000. Ada pecahan ya? 20.000 dulu ada. Nah, duit gue tuh ada 70.000. Gitu. Oh lo mau ambil 20.000. Gue mau ambil 20.000-nya. Yeah. Gocap gue simpen. Gue ambil 20.000, set. Wah, buat beli inilah jajan. Pas gue cek ambil keluar kertasnya. Iya. Gue baca, kok banyak amat nih duit. Berapa ya? 190 jutaan. Itu duit. Gue nggak tahu duit siapa ya kan. Iya. Jadi gue punya limit cuma ngambil 10 juta. Oke. Transfer 20 juta. Oke. Jadi tiap hari tuh gue ngambil 10 juta, transfer kakak gue 20. Oke. Ambil 10 juta, transfer kakak gue 20. Kurang lebih seminggu. Gue habisin tuh 190 juta. Lo habisin dari ATM ya? Ya. Karena gue pikir orang salah transfer nih kayaknya. Wah, gue gak pakai dulu biar takut orang salah transfer ke polisi ke rumah gue kan. Pada salah gue diam nih. Iya. Kakak gue juga lu simpen lu, jangan apa gini. Iya. Gitu. Ntar gue bagi kalau misalkan udah rezeki, kalau rezeki kita nggak kemana nih. Gitu. Nggak lama datang lah. Dulu belum ada JNE ya, masih ada kantor pos datang. Iya. Kantor pos pada saat itu juga pasti kurirnya kenal, langganan dia pasti ke rumah. Oh sering ngantar surat atau apa gitu. Itu Bang Bolok. Pos nih pos. Oke, gue ke depan. Buka, ternyata tuh royalti dari seluruh provider. Dari si ringback satu. Iya. Wah. Lu bayangin Wali berapa miliar kalau gua aja segitu. Wah gila Wali sih. Wah. Ibu-ibu bapak-bapak, gadis berkerudung merah, ya kan? Bener lebih sih. gila dia pasti. Bener. Gua satu lagu aja segitu. Wah. Gimana dia ya kan yang lebih merakyat. Terus pas gue cek, gue kalkulasi, oh jumlahnya sama. Nih mah duit gue juga. Itu 190 juta lu taruh rumah, itu gimana tuh bentukannya? Sekamar. Dan cuma dulu gak ada 100.000 soalnya kan. Gocap. Masih gambar Pak Harto. Iya. Berarti kalau ngomongin Kausa, Bandung ya? Cimahi. Ya. Kemarin tamu gue cewek. Ya. Prinsa namanya. Aduh. Prinsa Mandagi. Wah, Manado tuh. No, Cimahi. Wah, sebelah mana? Itu makanya kemarin mungkin Prinsa mau melihat bintang untuk menjadi saksi boleh aja. Dia saya kurang cantik lah pokoknya. Followersnya wah 600 hampir 700.000. Dia sukanya siapa? Burger Kill. Seringai. Terus gue bilang coba lah sama yang lain. Gue ngasih tau kok. Coba dengan Superglad deh. Tanya nih. Gue selalu direkam sama si Dencil kan. Oh ya coba ntar aku dengerin lah Superglad. Dia mau kolaborasi sama Sisi Tipsy. Oke. Itu jadi ya. Mungkin Prinsa gak sama-sama Cimahi boleh dengan Kausa gitu. Nah, entar coba gue jembatani.
Mantap lah pokoknya Prinsa. Oke, ini kita masih ngobrol sama Buluk. Banyak banget sih kalau mau ngomong sama Buluk nih, gak cukup 2 jam sebenarnya. Karena wah gila nih pengalaman hidupnya banyak banget. Ini udah ada yang WhatsApp di 0855 900 9160. Ini dari Setiawan. Wih, fotonya mesra sekali nih. Wah, ini fotonya. Disaksikan danau. Disaksikan danau. Ini Ranukum Buluk ini kalau nggak salah ya. Wah, Bang Buluk. Orang multi talenta katanya, dan akhirnya menemukan Tuhan. Wish, amin ya. Menghilangkan semua hal duniawi yang pernah diraih. Sukses terus Bang. Thank you Setiawan. Ini lo, gue sempet kaget sih lo waktu gue temenan sama Bagong kan di Instagram. Tiba-tiba lo kayak ketemu di selatan saat itu. Tepatnya bukan siapa namanya, Tika Yahya. Iya kan, di selatan situ. Terus kayak wah Buluk kata gue nih. Gue ngefans banget temennya orang kata gue. Salamin please. Ya coba nanti disampein gitu. Terus kayak karena kan selama ini lu sempat menghilang ya kan saat itu. Ya akhirnya muncul lagi, seneng lah gue. Dan akhirnya lu kembali ke Superglad. Dan gue tahun lalu harus sih gue waktu lu ngelihat akhirnya lu main lagi bareng Superglad. Ini nih Superglad. Ini maksud gue. Dan momen yang mengharukan itu maghrib kan. Dadi terakhir kali. Di Synchronize ya. Synchronize, yoks. Itu gue aja netes air mata tuh, padahal gue sebel sama dia gitu. Nangis tuh ya. Nangis gue pas meluk. Waduh, lo 16 tahun sama gue. Iya, makanya. Tapi emang nggak bisa ditahan karena memang udah urusan keluarga, pekerjaan yang memang apapun itu nggak bisa gue tahan. Begitupun kru-krunya Superglad, manajemennya Superglad, semua yang dulu pernah ikut Superglad, ketika memilih karirnya kayak Benyo sekarang menjadi manajer Noah, dia nggak bisa gue tahan. Dari megang Superglad terus megang Noah kan nggak mungkin. Benar. Beda saldonya masalahnya kan. Gitu. Terus banyak lah Office pindah ke The Massive, pindah ke Geisha, Mas Boy juga pindah ke Musika semua ya. Banyak ke Musika. Bahkan engineer kita Yuli Fox yang pindah ke The Massive juga, Geisha juga. Semuanya hampir kru-krunya. Oh gitu. Yang nggak bisa kita larang. Benar. Karena pada saat itu boleh dibilang Superglad memang lagi turun. Era 2000, mungkin era setelah album Cinta dan Nafsu, di album Berandalan Ibu Kota tuh boleh dibilang Superglad panggungnya ada tenggelam. Oh gitu. Di Cinta dan Nafsu ya berarti ya. Itu yang artworknya adalah si cewek ya. Ya, yang dibikin sama Ricky Malau yang benar. Yang bikin artworknya. Apa namanya? Lukisan kalau kata mau Stensil. Lukisan kemiskinan itu. Lukisan kemiskinan. Emang lagi gembel dia. Pren, gua ada duit nih 2.000 nih. Lu bisa lukisin gua nggak buat album? Hajar Pren, sini Pren. Mau kayak gimana lu gambarin lu? Pokoknya lu tahu kan cewek di belakang truk gambarnya. Itu mah gue banget. Ya udah lu kerjain. Tapi gini, lu sempat menuai. Ini kan tadi kita ngomongin satu tuh, lu dapet royalti sangat baik dari RBT. Mungkin sampai sekarang kalau misal masih ada nggak tuh royalti gitu-gitu dari satu? Nggak besar ya. Kalau sekarang kan udah paling ratusan ribu lah sebulan. Cuman maksudnya itu masih ada. Jadi Ringback Tone juga sekarang udah jarang orang. Iya, udah nggak ada. Sekarang paling baru belakangan ini Superglad bekerja sama Dori Sukamti. Di Euphoria Musik. Jadi gua kasih ke Dori, ini lagu-lagu Superglad belum pernah ada di digital. Akhirnya oleh pihak Euphoria, Dori bilang ya udah sini, aku pegang aja semua materimu. Jadi gua kirimlah semua materi Superglad yang akhirnya ada di Spotify, Joox dan segala macam. Baru awal Januari kemarin. Bener. Dan tahun ini gue sangat dikejutkan dan senang sih gue akhirnya Superglad ada di Spotify. Kemudian Bandempo. Kemudian si Zeka Sally dengan si planet-planetnya itu. Lain. Bukan yang Zek. Zik and Popo. Bukan. Bukan juga. Si Zeka Sally-nya. Solonya yang sama teman-teman pipis di celana itu loh. Pipis di celana pokoknya itulah. Dan terus kayak ada beberapa band lagi juga, Fable juga. Wah, gue seneng banget pas akhirnya Ballad of the Cliché juga ada. Maksud gue memang band-band yang mengantar gue masa remaja dulu gitu. Karena memang sekarang dengan adanya si toolsnya si digital ini, dari mulai si Spotify dan segala macam, menolong banget para musisi juga. Benar. Dalam arti walaupun tidak besar, tapi secara nggak langsung rights kita terdata secara digital. Aman tuh. Aman. Iya. Bahkan gue kadang-kadang di catatan si Buluk di YouTube gue nyanyiin lagu gue kena rights gue.
Kan lagu lu sendiri ya? Tinggal gue unclaim sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Karena kan ada notifikasinya ke gue gitu, kayak misalkan lagu lu dipakai nih sama channel ini gitu. Lu mau claim apa unclaim? Kalau gue mau cari gue unclaim, gue claim aja ya bayar lu. Padahal ini channel gue juga gitu. Benar. Oke itu. Nah maksud gue gini. Jadi kan lu nih termasuk salah seorang apa ya, dibilang senior iya, abang-abangan iya gitu. Dan lu kemana-mana memang ya lu rockstar lu. Anjir. Rockstarnya Kimco gue. Mantep, tapi dulu kan lu naik Jupiter ya kan, naik Underbone. Nah, lu nih emang asli Jakarta Timur lah ya. Yeah. Dan bisa gue obrolan anak-anak SMA lah yang sotoy karena kita sering ke pensi. Superglad itu sama The Brandows adik kakak. Setuju gak lu dengan statement itu? Karena memang dari bekas satu band yang sama. Iya, dari Waiting Room. Nah, duluan Superglad apa Brandows sih sebenarnya? Bareng jatuhnya, cuman secara berdirinya duluan The Brandows. Oh. Jadi waktu itu awal-awal Eka balik dari Australia, justru The Brandows itu awalnya gue sama Eka. Lu di Brandows awalnya? Awalnya bikin The Brandows itu gue sama Eka dengan konsep rockabilly. Oke. Tapi kok gak jadi rockabilly, jadi Rolling Stone gini gue bilang nih. Iya. Nah, tiba-tiba Eka dengan memasukkan unsur-unsur garage rock yang lagi ini, wah kayak gue gak masuk Kak. Gue manggilnya Fung, gue gak masuk Fung. Iya. Terus gue cabut aja dah. Gitu. Jadi, akhirnya Eka meneruskan dengan Bayu, dan kebetulan ya udah akhirnya Eka punya almarhum Rulianas, yang akhirnya punya band The Motive kalau nggak salah waktu itu. Digabungkan sama Eka menjadi vokalis, jadilah The Brandows. The Brandows rekaman duluan. Di saat The Brandows rekaman, gue lagi bikin Superglad di awal-awal tuh. Oke. Nah, Giok, Akbar sama Dadi masih tergabung di Waiting Room saat itu. Iya. Jadi gue karena studionya punya Giok, wah gimana caranya nih supaya gue latihan gratis, rekaman gratis. Gue ajak lagi Giok pertama kali jadi personil. Emang akalnya banyak nih dia. Karena gini, Giok itu pemain bass, jago. Tapi di Waiting Room dia main perkusi gitu. Aneh sih. Jadi gue dengan strategi marketing gitu. Yok, lo masih demen mukul ketepang-ketipung. Lo mau main bass gak? Ayo gitu. Lu mau ngisiin, gue lagi bikin project kan nih, lu mau ngisi bass gak? Sini gue isi, gak gampang. Ya udah. Jadi akhirnya kan mau gak mau yang punya studio kan ada di gue kan. Iya. Latihan, free, rekaman, free. Ya itu yang gue kejar awalnya nih. Tapi lu juga pernah punya studio kan lu? Awal ya, sebelum ada Door Studio gue punya studio. Apa namanya? B Sound Studio. B asik, apa sih katanya? Buluk enak-enakan. Logonya lebah. Kan B kan? Iya. Itu alat-alatnya itu termasuk studio yang boleh dibilang grade A. Jadi emang saat itu jadi B itu dengan alat-alat yang mumpuni dan segala macam. Terus dikarenakan gua waktu itu tidak terlalu memikirkan, ya boleh dibilang saat itu lagi ada banget, bokap lagi berjaya, punya jabatan, gua pun lagi nggak kekurangan sama sekali. Masih anak muda yang demen hura-hura. Malam minggu nongkrong di sini, wah party terus, ya kan, mobil Astina, wah, gitu, sunroof lagi, wah itu segala macam. Ada loh ya. Nah, akhirnya kayak udahlah, gue malas ngurus gini segala macam, jualah si studio itu. Gitu. Bahkan beberapa alatnya juga dipindahin ke Doors, dibeli sama Giok. Oh gitu. Nah gue menarik, gue pernah nonton di salah satu video lo, Giok adalah lo lagi nginep, dia yang ditawarin mobil. Wah itu salah satu Richie Rich, kalau lo tahu film Richie Rich zaman dulu. Itu gimana tuh? Anak base camp rumah Giok tuh salah satu base camp kalau anak-anak nongkrong di studio di Doors, udah subuh malas balik. Oh iya. Kan jalan kaki doang tuh sebelahnya rumahnya kan. Sebelah Doors tuh rumahnya Giok. Nah, kamarnya Giok tuh memang komplit lah dengan segala macam game dari Sega sampai ke PS lagi. Winning Eleven, wah itu ada di situ. PS1 tuh masih. Shevchenko paling kenceng tuh. Sama Roberto Carlos dimajuin. Nah, kita kalau tidur pagi itu biasanya standar berapa kali tuh pasti pembantunya Giok, si Eno namanya. Mas Agus, sarapan apa? Gitu. Bubur. Lu apaan, Bul? Amain aja bubur gitu. Biasanya gitu. Tiba-tiba yang ngetok bukan Eno, nyokapnya. Oh, oke. Agus. Kamu mau BMW enggak? Dia doang tuh. Dia juga bilang, enggak nawarin gue nih, BMW-nya juga mau, biasanya kan ditawarin gitu. Mau. Ya udah bangun. Beli aja udah, taruh di garasi gitu. Dia doang tuh.
Kalau kita bangun kan, woi nyapu, woi. Iya, tidur mulu lo, bantuin apa? Dia doang tuh. Aku mau BMW, dia doang tuh. Nah, dan giok juga akhirnya orang yang nelfon lo untuk ngajak balik ke Superglad. Iya, betul. Ya, itu tahun 2019 ya? Ya, 2019 pas awal itu Kausa baru rilis 2 bulan kurang lebih. Iya. Singlenya baru si Wacana dan Rencana. Iya. Itu pas keluar, Giok itu hubungin Mas Toin yang punya Radix Gitar. Karena memang gue di endorse Radix, terus udah gitu video klipnya syuting di pabrik Radix. Oh gitu. Dengan logo gitar gue Radix. Iya, Wah, iya. berarti udah Mas Toin tahu nih di mana keberadaan gue gitu. Jadi akhirnya Giok nelfon Mas Toin kasih tau gue, anak-anak Superglad minta ketemu lu tuh. Ya udah ketemuin di rumah lu aja Mbak. Ya udah ke Bogor ya, rumahnya di Bogor. Udah akhirnya di Bogor ketemu sama Giok dan segala macam, peluk-pelukan lah standar, nangis dan segala macam. Udah gimana nih jadi nih ke Superglad gimana? Ya udah situ gue, ya oke gue balik masuk Superglad tapi dengan syarat kita harus A B C D E E gitu. Gue nggak mau begini lagi, gue nggak mau begini. Ya udah kalau gitu, yaudah lu balik, ya udah bikin lagu lah, gue bilang gitu. Lu udah pada punya lagu belum anak-anak? Gue bilang gitu. Nggak ada lah, siapa yang mau bikin lagu? Emang semuanya lu ya? Terus, lu sama Dadi ya? Kadang-kadang berdua. Gue tanya Dadi juga nggak sempat bikin lah gini-gini. Beda nyawanya. Oh ya udah besok gue bikinin lagunya, jadilah kembali. Benar, gitu. Karena beberapa kali gue sempat nonton Superglad yang elunya lagi nggak ada, Bul, digantiin sama almarhum Dendi Mike. Kemudian padahal suaranya tuh bener. Buat gue yang bisa menggantikan gue bahkan lebih bagus ya almarhum Dendi. Bener, emang suaranya enak dia tuh. Gue waktu di PRJ, ini hal yang paling sangat gak pernah gue cerita. Ketika Superglad main di PRJ, waktu itu bareng Superman is Dead ya, bareng SID, itu gue di bawah nonton. Oh ya? Tanpa ada yang tahu anak-anak pun. Lu ngelihat? Gue nonton band gue sendiri dari bawah. Gue meneteskan air mata. Anjing, dia bawain. Maksudnya ini band gue yang besarkan, gue yang bikin lagunya, manggung tanpa gue. Pada saat itu memang seorang Dendi dengan membawakannya juga keren gitu. Benar. Cuman gue melihat di bawah hero-hero yang gue kenal, yang nonton si Superglad tuh benar-benar kayak nonton gitu. Dan gue pakai kapucong, gue tutup gitu. Kacamata hitam enggak, pakai topi aja gitu. Gak ada yang kenalin. Wah, kan gelap kalau di bawah panggung. Oh iya benar. Wah, itu perasaan lu gimana itu lo? Ya, campur aduk. Dari situ gue balik ntar gitu-gitu. Sampai habis lo nonton? Sampai selesai. Sampai SID pun gue nonton. Oh gitu. Itu tahun 2018 ya. Gila, lo yang ngebangun itu band, lo yang ngebentuk, lo yang ngegedein. Buluk, Superglad ya Buluk. Ya, terus akhirnya. Iya. Boleh dibilang pada saat itu gue kayak, udahlah, emang gue harus berhenti kali bermusik gitu. Wah, itu gue nggak tahu ya kalau misalnya itu terjadi sama teman-teman yang lain, mungkin yang ngeband juga ngelihat ini tuh band gue, tapi yang harusnya gue di situ. Tapi saat ini ya gue lagi nonton aja. Mungkin perasaannya sedih. Ya, gue netes air mata pas ketika satu dinyanyiin. Karena satu lapangan PRJ itu nyanyi kan. Semua ya. Di situ gue bilang, ini ada yang nulis lirik loh cuy. Gitu. Wah gila ya. Aduh, tapi ya memang sih kalau kayak gue bilang, gue juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman gue. Ya biasalah obrol-obrolan gembel di tongkrongan aja loh. Maksudnya kayak rumah sakit, lemes, cabut, ya hilang aja nyawanya gitu. Kemudian lu kemarin gak ada, gue tuh sempet whatsappan sama Tora sebenarnya. Awal-awal lu udahan, wah Buluk itu nih nggak ada Superglad. Iya nih, gue lagi tuh soalnya Tora gue pengen ajak buat siaran gitu saat masih di Mitra lah. Iya, padahal dia teman SMA gue tuh gitu kan. Percik ya. Yo, terus kayak Superglad tuh Buluk tuh. Aduh, jadi nggak enak sekarang. Tapi pada saat lo nggak ada, mereka emang nggak Superglad nggak ngeluarin apa-apa kan? Nggak ngeluarin sama sekali. Jadi terakhir kali tuh gue cabut di saat lagi promo album Terangkan Dunia. Malah Gelapkan Dunia tuh di situ tuh. Iya, lo lagi keluarin ya ada karya baru, kemudian tiba-tiba lo hilang gitu kan. Wah, gila ya. Ya, begitu ya memang. Dan itu sekarang pas lo udah balik lagi ya, gue sesenang itu sih lo. Tapi ya lo balik udah dicabut. Nah, itu ironisnya. Jadi di saat kita udah lagi oke, semangat, yuk bikin lagu. Di saat kembali lagi direkam, Dadi sudah ngisi separuh lagu. Aslinya udah ada leadnya. Udah ada leadnya dan tiba-tiba waktu sih kayak misalkan rekaman, dia cuma bisa 1 jam di hari Kamis misalkan kayak gitu. Baru tuning gitar, baru ngetek bentar udah ditelepon kudu balik.
Ini kapan kelar nih? Oke. Minggu depannya lagi kayak gitu. Nah, akhirnya gue menegur secara profesional, lu gimana Ber? Masih mau ngeband gak nih? Jadi ujung-ujung ntar ya gue pikirin nih, gue lagi mumet banget nih. Ya udah lu tenang pikiran dulu deh segala macem. Yang penting lo nyaman ketika rekaman. Jadi ini lagu ada nyawanya, nggak keburu-buru dengan apa namanya, dengan lumayan dan segala macem. Latihan cuman bisa di hari apa sejam. Oh, Gitu. Iya. Jadi akhirnya kita nggak nemuin kenyamanan, setiap ada di kebawa keburu-buru semua gitu. Akhirnya anak-anak ngomong, Ber, kalau memang waktunya sudah nggak bisa, lu harus benar-benar fokus ke pekerjaan lu bilang jangan, karena gini, gue udah balik ke ini band, jangan sampai berantakan. Benar. Mendingan gue fokus sama Kausa gue bilang gitu. Iya. Daripada gue kepecah dua kayak gini. Ya udah akhirnya dia memutuskan kayaknya gue cabut deh. Gue berat banget ini gini-gini. Ya mau nggak mau. Dekat anak-anak nanya, nggak bisa diinin lagi apa, nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa. Iya. Emang udah emang gue harus cabut. Ya udah makanya sampai sekarang pun anak-anak nggak pernah akan ada penggantinya Dadi. Tapi sekarang adisionalnya si Udoy. Additional Adoy. Adoy Speak up. Kalau Adoynya bentrok ada Mami. Last Child. Last Child. Ya. Doi ya? Kalau bentrok juga cari aja yang manis bisa. Tapi dengan lu bertiga aja sebenarnya gimana lu? Partnya susah kalau di Supergirl kan ada feel lead dan segala Iya macam. sih, iya, Jadi iya. ketika bertiga kosong pasti. Heeh. Mungkin anak-anak sekarang juga gua tipikal orang yang kalau misalkan suka sama lagu, Heeh. itu gua telusuri jejaknya, Iya. rootsnya di mana. Nah itu alangkah lebih baiknya buat teman Indika. Lu ngomong anak itu. Jangan buat dong. buat teman Indika untuk kayak misalkan lu suka Ardhito Pramono atau lu suka sekarang Hindia, coba jejak kemana larinya seorang Baskara dengerin musik, itu akan lebih enak. Iya, benar. Gue aja penasaran nih Baskara dengerin apa sih sebenarnya. Iya, Pengen dia- ngobrol gue sama dia. Dia tuh suka banget lupa lagi gue bandnya apa. Sering gue puter pada lagunya. Gue tuh interview dia juga tuh loh. Nah, Itu anak emang pinter loh. sangat, kalau nggak pinter liriknya nggak akan begitu. Pinter banget loh. Dia emang wah gila nih orang emang jenius gitu. Terlepas dari beberapa kemarin yang jadi bahan ribut temen-temen. Ya. Emang gak ada bahan aja lagi pandemi Ya, saat itu. kalau gue gini, apa namanya, musisi sekarang, gue sama Eka sempat kayak ngobrol gitu ya. Hah? Zaman kita dulu, kita ngeband itu benar-benar working class. Iya. Ya kan, dari bawah nggak punya gitar, pakai gitar gembel dan segala macam, studio patungan, pokoknya dari gembel deh. Nah, banyakan anak-anak sekarang band tuh sudah apa ya, Fasilitasi. terfasilitasi. Studio sudah ada, punya piranti yang keren mungkin. Wah Piranti. Kata-katanya Jimmy nih. punya alat yang bagus segala macam. Jadi akhirnya mereka berkarya tuh luas. Bener. Seorang Iga Masardi bisa menulis lirik dan punya permainan yang luar biasa karena memang dari mudanya udah jago main gitar. Iya. Nah kita dulu cuma dijejelin sama Scorpion, Always Somewhere, ya apa. Beda. Nah, jadi akhirnya gue bilang, gue sekarang akhirnya gue banyak belajar dari teman-teman musisi sekarang, kayak misalnya dan mereka bikin lagu bisa sekeren-keren Iya, ini. Gue bener. akhirnya melihat itu dan gue menjalankan itu di Superglad dan di Kausa. Jadi gue suruh Giok dengerin ini, Akbar dengerin ini, begitupun nih teman-teman di Kausa juga pada dengerin. Lu dengerin ini, Iya. nih metal lu dengerin ini kayaknya keren nih. Nah ternyata karena anak-anak Kausa itu umurnya jauh di bawah gue, Oh ya? ya. Paling muda berapa lu? Pokoknya lahirnya 92, 93 semua. Wah, sama gue juga tuan gue tuh. Hanya basisnya tahun 84 kalau nggak salah, 88 kalau nggak salah. Oke. Nah, akhirnya gue malah banyak belajar dari anak-anak Kausa di metal, di scene metal. Ketika gue bikin nada gini, si drummer gue ngomong, Om, ya mah tua pisan metalnya. Akhirnya lu dikasih referensi Dikasih baru. referensi yang baru. Nah, dari situ gue akhirnya banyak belajar. Nah Gitu. itu zaman sekarang memang mungkin gue waktu episode pertama lintas genre gue interview perunggu lu. Ada perunggu. Lu kalau tahu band Alpha Alpha? Alpha. Si drummernya tuh bikin band lagi. Oke. Namanya perunggu. Bawa bapak kantoran. Akhirnya bandnya bagus loh. Gue harus denger tuh. Lo coba dengar perunggu dan ya mereka masih jadi gue nanya gini, lo tipikal yang ketika bikin workshop harus ketemu atau memang ya udah kita virtual aja. Mereka masih pakai cara lama, harus studio. Nah, gue jalanin di Kausa itu sekarang kemarin. Oh iya. Sampai workshop di rumah gue sebulan. Nah itu dia lebih, karena kalau kayak gitu katanya memang chemistry-nya lebih kebangun. Bener. Lebih kenal satu sama lain Ya. jadinya. Berarti lo nggak, lalu masih pakai itu cara lama dong?
Iya, karena gini, Kausa waktu pertama, album yang pertama itu secara virtual. Oh iya. Karena kita beda-beda tempat kan. Bandung, Jakarta, Bogor, Jombang malah satu lagi. Ya kan? Jadi pencar-pencar. Semuanya bertemu di WA dan gak pernah ketemu secara tatap muka langsung, hanya melalui video call. Dan akhirnya di album yang kedua, coy, gue kan ngontrak rumah nih. Yuk semua ngumpul ke base camp, kita sebulan workshop. Pas kita ngerjain workshop, ya memang auranya beda, atmosfernya beda, dapetin soulnya dan segala macam. Lebih bener. Band sebesar Metallica pun tetap workshop dan ketemu. Memang ke studio. Iya sih, dan gue setuju gitu. Karena kan selama ini biasanya, oke, gue bikin musik aja di rumah, di kamar. Jadi dikirim nih, gimana menurut lo? Kurang nih kayaknya, ditambahin lagi dari mereka kayak gitu. Tapi ya perunggu masih menggunakan cara lama, dan gue sih seneng gitu dengan cara itu sebenarnya. Terakhir nih lo, sebelum kita closing, mungkin ada yang mau lo kasih tahu ke teman Indika, channel YouTube lo atau mungkin apapun lah itu, bebas deh lo, silakan. Oke. Channel YouTube ada catatan Cibuluk, ya kan? Cabul ya? Cabul. Gitu. Kalau di Instagram gua ada @lucky_looks, LAKI ya. Tolong di follow. Kalau masa banyakan subscribernya Cabul daripada follower gua. Tapi followers termasuk cepet loh, Luk. Iya cepet, alhamdulillah sih. Jadi baru mau setahun nih Instagram udah bisa swipe up. Udah bisa swipe up. Tinggal verify aja tuh, Luk. Susah, dari kemarin gua nggak terima. Bisa. Gini, gua kasih tau. Oke. Nah terus akhirnya gue juga ngucapin thank you buat semua teman-teman yang udah dukung, buat seluruh teman Indika. Kalau memang dengerin musik jangan ngotak-ngotakin. Benar. Kesalahan gue dulu sering gue lakukan adalah gue nggak suka musik Melayu. Gitu, gue selalu nyela-nyela dan segala macam. Itu adalah penyesalan gue. Akhirnya temenan sekarang. Jadi mohon maaf buat Ian Kasela, buat apa dulu lagu lo yang seperti Seorang Raja. Itu gue sekarang pernah tetanggaan sama basisnya Raja itu masalahnya. Lu pernah nyela gue kan dulu. Iya, diem aja lu. Kan lagi itu ya mungkin saat itu kita sebenarnya gue tidak benci sama bandnya pada saat itu ya. Gue lebih benci sama medianya. Bener. Karena saat itu ya. Karena buat gue oke lah lo boleh naikin band-band kayak gini, tapi naikin kita juga lah gitu. Jangan yang ini terus gitu. Karena kan saat itu gini, gue gede di pensi loh gitu. Maksud gue kok tiba-tiba dari yang anak-anak skena IKJ, kemudian ganti ke Popang, PW Gaskin, dan lain-lain naik, terus tiba-tiba kok di TV semuanya band Melayu. Nah, abis itu K-pop, apa tuh girl band? Iya, boy band, girl band. Abis itu yang anak-anak lamanya hilang. Ya bener sih kata Blok, jangan mau kotak-kotakan. Karena di masa yang akan datang lu nggak tahu nih. Nikmatin aja kalau gini. Pokoknya musik itu kan kita nikmatin. Benar. Ketika lo dengerin musik kaki lo goyang, mau itu dangdut atau apa, berarti lo nikmatin lagu itu. Iya, gue setuju sih. Apapun lagunya. Apapun lagunya. Oke. YouTube tayang kapan, Dok? Yang paling baru? Tadi sore tayang bersama Wendy Putranto. Oh, Wensrauk ya? Wensrauk. Nanti hari Minggu ada lagi. Pokoknya seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Minggu. Lo gak ada rencana dibikin ke podcast? Lagi diurus akan ada podcastnya. Karena mungkin outputnya kesana bagus tuh. Lumayan ya. Setidaknya kemarin sempat diturunin video yang bareng Andian Gorus. Dikarenakan lagu terakhir adalah Nothing Else Matters dari Metallica, kena $12 saya. Per hari. Take down ya. Take down aja daripada gua gembel. Tapi udah AdSense ya. Udah AdSense. Alhamdulillah. Yang penting itulah. Pundi-pundi tuh. Yo, apa kalau kata lo daripada jadi gembelisasi lagi. Gembelisasi lagi kan. Oke, Luk, thank you banget. Sama-sama, Den. Udah mau mampir ke Lintas Genre. Semoga kedepannya lo makin besar lagi. Amin. Kembali bersinar lagi bersama Superget dan Kausa. Amin. Dan karya-karya baru lo di YouTube mah udahlah. Yang soket dong. Itu ntar gue ngomong mampang kapan syuting lagi. Iya, itu menarik tuh. Yang mobil di atasnya ada pocong. Oke teman Indika, terima kasih banyak yang udah dengerin dari tadi jam 8 sampai jam 10 ini. Jangan lupa terus dengerin Indika Pagi. Besok di pagi ya, dengerin dari jam 6 sampai jam 10. Ada Melki dan juga Aden Bajai yang siap menghibur lo tiap pagi. Dan malamnya besok akan ada Talkative bersama tokoh otomotif yang memang udah ahli di bidangnya lah. Dan Boy undur diri dulu. Look, thank you banget sekali lagi. Sama-sama, Den. Sehat-sehat semuanya. Sama-sama, amin. Sama-sama. Jadi kita semua jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan selamat malam.